contoh ya. Ini untuk jurnal. Kemudian saya ambil contoh lain. Ini saya contoh-contohnya dulu, baru nanti kita masuk ke materi ininya ya, materi pelaporannya keseluruhan. Saya ambil contoh, ini dikirim oleh Pak Diederik. Pak Diederik ini juga sekitar 10 halaman, jadi buat laporan untuk value chain nggak perlu tebal-tebal. Mungkin kalau dijadikan tesis atau dijadikan sifatnya disertasi atau skripsi bisa lebih tebal. Tapi kalau untuk sekedar laporan, termasuk nanti yang kita akan bahas misalnya untuk artikel di conference, untuk di seminar nanti di akhir mata kuliah ini, itu semua bisa dilakukan ringkas-ringkas saja ya. Ini misalnya contoh saya siapkan yang dikirim oleh, ini pengalaman Pak Diederik melakukan kajian value chain di Afrika tentang tebu gitu ya. Nah, ini dia hanya sekitar 10 halaman, ringkas-ringkas saja. Ini ada petanya, peta rantai nilainya, tapi lengkap, ada governance-nya, ada sampai ke strategi perbaikannya gitu ya. Kompetitifnya dinilai, lalu nanti terakhir adalah kita lihat di belakang conclusion and recommendation for sugarcane in Northern Territory. Ini termasuk adalah rekomendasi untuk perbaikan rantai nilai secara keseluruhan. Jadi menulis laporan nggak perlu panjang-panjang, intinya kita bisa dapatkan apa yang terjadi di lapangan, ya. Nah, ini semua filenya ada di Pak Semi, nanti bisa dibaca detailnya. Sekarang saya mau masuk dulu ke materi perkuliahannya ya. Di materi perkuliahan, ini tidak perlu diperhatikan sebenarnya di halaman-halaman awal. Ini halaman-halaman awal ini penting kalau nanti Anda termasuk yang harus melakukan sampai ke pemilihan produk. Produk apa yang harus dikaji? Misalnya pada satu saat Anda diminta oleh Bapeda untuk membantu membuatkan strategi pengembangan pertanian di Ambon atau di Maluku secara luas. Nah, itu kalau Anda diminta seperti itu, kan produknya banyak sekali. Bagaimana memilih produk dari yang banyak itu, mana yang harus diprioritaskan untuk dibangun? Nah, itu harus ada caranya untuk memilihnya. Nah, ini di halaman-halaman awal pada dasarnya kita memberikan semacam guidance bagaimana caranya memilih produk untuk akhirnya kita bisa fokus ke sana untuk dikembangkan. Jadi nggak semuanya kita mau kembangkan, ya mungkin biar saja mereka berkembang sendiri, tetapi ada beberapa yang oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah agar dia berkembang sesuai dengan unggulan dari daerah tersebut, gitu ya, dari daerah tersebut. Nah, ini contoh yang kami sudah lakukan sebenarnya ini. Ini sudah dilakukan, kenapa sampai dapat akhirnya kita 5 komoditi yang dipilih di Ambon waktu itu. Yaitu nanas, kemudian pala, lalu ada kelapa, sagu, dan cengkeh, gitu ya. Ini cara memilihnya ada, bukan asal saja, tetapi melakukan berbagai kajian. Misalnya kita lihat, kita memilih itu berdasarkan multi kriteria. Nah, problemnya bagaimana multi kriteria ini akhirnya semua semaksimal mungkin bisa kita penuhi dari komoditi yang kita pilih. Jadi harus mempertimbangkan komoditi yang terpilih itu misalnya karena market demand-nya besar, gitu ya. Kemudian potensi untuk dikembangkan juga besar, ya.
Kalau nutmeg misalnya, pala kan memang sudah terkenal, Maluku memang daerahnya gitu ya. Jadi masih potensial untuk dikembangkan. Competitive advantage karena memang tadi dikenal, bahkan sampai di Eropa kenalnya adalah palanya dari Banda misalnya atau dari Maluku. Kemudian seberapa besar ya. Kemudian produktivitasnya masih bisa ditingkatkan lagi atau tidak, ada peluang penerapan teknologi. Bagaimana value added potensial, sejauh mana komoditi itu bisa diolah lebih lanjut sehingga nilai tambahnya itu semakin tinggi gitu ya. Dan dia bisa semakin tahan lama juga. Kalau harus dijual segar kan biasanya selalu problem, apalagi kalau harus dipasarkan sampai keluar gitu ya, harus diekspor. Nah ini value added potensialnya seberapa tinggi sebenarnya sehingga kita pilih dia. Semakin besar value added potensialnya, potensi nilai tambahnya, maka semakin potensial juga untuk kita pilih ya. Kemudian kapasitas produksi. Jadi masih ada nggak lahan untuk pengembangan lebih lanjut kalau seandainya nanti berhasil dipasarkan, pasarnya ternyata berkembang, mampu nggak kira-kira Ambon untuk memenuhi permintaan itu? Gitu ya. Kemudian bagaimana kebijakan dari pemerintah? Pemerintahnya memang sesuai nggak kebijakannya untuk mengembangkan produk itu? Produk itu memang masuk dalam unggulan atau tidak? Gitu ya. Hal-hal seperti itu. Dan ini boleh listnya ditambah. Nah, dengan menggunakan kriteria yang disetujui ini, lalu kita nilai semua produk yang ada di Ambon. Nanti kelihatan mana yang skornya paling tinggi. Ini bisa kita skor. Salah satu caranya ada yang kita sebut dengan metode perbandingan eksponensial. Gitu ya. Nah, ini diantaranya ya. Caranya kemarin kenapa kita akhirnya muncul dengan 5 komoditi. Dan nanti kalau Anda diminta, tidak hanya ini komoditi pertanian kebetulan. Bisa aja nanti komoditi agroindustri. Bisa saja nanti pada satu saat Anda diminta menentukan komoditi secara keseluruhan, bahkan tidak hanya agro. Mungkin agro masuk salah satunya, tetapi komoditi keseluruhan, ada tambang, ada manufaktur, ada segala macam. Lalu mana yang lebih potensial untuk dikembangkan, misalnya bagi Maluku, nah itu bisa menggunakan cara-cara ini ya. Itu sampai nanti slide yang ini tidak terlalu relevan saat ini bagi Anda karena Anda sudah dipilihkan komoditinya sudah sampai kepada 5 gitu ya. Sampai slide yang ke-13 gitu ya. Sampai slide ke-13 itu pada dasarnya untuk metode memilih komoditi mana yang sebaiknya dikembangkan. Ya. Dan di setiap daerah sekarang mau tidak mau harus melakukan itu, karena mungkin sebagaimana Anda tahu, misalnya salah satu prioritas kita pengembangan industri ya. Nah, pengembangan industri itu di nasional ada namanya RIPIN, Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional. Pangan adalah salah satunya, pangan dan minuman. Nah, di setiap provinsi, RIPIN namanya, itu harus bikin juga. Pasti setiap provinsi nanti punya Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi. Kemudian nanti di level tingkat 2-nya ada RIPIDA, Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah. Industri. Nah, saya nggak tahu perkembangan setiap daerah, level tingkat 2, provinsi, bahkan sampai nasional, harus menentukan prioritasnya, apa yang mau dia kembangkan. Jadi di nasional ada, masing-masing provinsi ada, tidak harus sama dengan nasional, karena provinsi bisa saja potensinya beda dengan nasional keseluruhan. Nanti tingkat 2 juga tidak harus sama, tapi sebagian adalah overlapping. Dari pengalaman kami mendampingi hampir seluruh provinsi selama ini, ya pasti ada saja di antara industri yang dikembangkan itu
pasti diantaranya adalah agroindustri, gitu ya. Karena memang daerah kita adalah daerah pertanian, jadi sumber bahan bakunya mudah didapatkan, sehingga industrinya di hilir itu dikembangkan adalah agroindustri juga, gitu ya. Nah itu kira-kira ya. Nanti silakan dibaca lebih detail. Untuk sampai 13 itu sekali lagi pada dasarnya sudah kita lakukan dalam proyek ini. Itulah ceritanya kenapa muncul 5 komoditi yang kita pilih, gitu ya. Nah sekarang saya masuk secara singkat sebelum ke pelaporannya, pengalaman IPB dengan Maastricht School of Management dalam melakukan kajian bahkan action sampai ke mempraktekkannya, gitu ya. Tidak hanya melakukan kajian, itu di Bogor. Tempatnya sih Bogor, tapi kajiannya sampai ke seluruh Indonesia. Ada Riau, ada Surabaya, ada macam-macam. Topiknya waktu itu tidak sama tentu saja dengan topik yang dipilih di Ambon. Yang kita pilih waktu itu adalah poultry, tourism, kemudian shrimp, lalu mangosteen, manggis, gitu ya, kemudian kelapa sawit. Ada 5 proyek komoditi yang kita ambil sebagai kasus ya, untuk yang kita sebutnya waktu itu proyeknya Roundtable Indonesia. Proyeknya sama, pendekatannya yaitu value chain analysis, gitu ya. Nah ini sampai sekarang ada warisannya. Kalau di sekolah bisnis IPB kita membuat konsentrasi yang kita sebut dengan Sustainable Business Development. Jadi ada konsentrasi untuk program master, yaitu pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Itu pendekatannya adalah value chain. Kuliah pertamanya itu dari dosen-dosennya semua dari Belanda, mereka datang ke Indonesia. Waktu itu kita belum blended learning, masih face to face ke kelas. Jadi dosennya yang datang ke Indonesia untuk memberi kuliah langsung. Nah, ini saya tidak sampaikan keseluruhan juga. Saya hanya ingin sampaikan lesson learn-nya, gitu ya. Lesson learn-nya. Mungkin nanti ini bermanfaat kalau mau nanti jadi misalnya mata kuliah ini diintegrasikan ke kurikulum, lalu nanti membutuhkan pendampingan, IPB dengan senang hati juga ikut untuk ikut dari awal ya. Nanti setelah bisa jalan sendiri baru silakan berjalan sendiri, sama seperti SB sekarang bisa jalan sendiri walaupun misalnya MSM-nya sudah tidak ada lagi, dari Belandanya sudah tidak ada lagi. Nah, waktu itu kita melibatkan memang agar proyek ini dan pembelajarannya itu paripurna, semuanya kontribusi, dosennya siap, mahasiswanya siap, lalu pendanaan serta dukungan technical assistance dan expert sistemnya dari Belanda juga mendukung, gitu ya. Tiga-tiga berjalan itu walaupun waktu itu belum betul-betul blended learning, belum istilahnya dari Belanda kuliah ke Indonesia, enggak. Jadi dosen Belandanya langsung datang ke Bogor waktu itu. Tapi alhamdulillah berjalan tuh dengan baik, studinya studi kasusnya berjalan dengan baik, karena mereka harus sampai menulis tesisnya. Jadi seluruh mahasiswa yang mengambil ikut dalam kelas ini sampai tesisnya untuk S2-nya mereka melakukan penelitian menggunakan value chain analisis untuk 5 komoditi tadi. Jadi sebagian ada di tourism, sebagian ada di manggis, sebagian ada di udang, sebagian ada kelapa sawit, sebagian ada di poultry atau di ternak ayam. Ya. Nah ini di awal seluruh kuliah itu dilakukan oleh Belanda, tapi kita magang di sana. Angkatan keduanya itu sudah separuh-separuh, separuh Belanda, separuh kita. Angkatan ketiga dan berikutnya sudah kita 100%. Gitu ya. Nah jadi seperti itu proses belajarnya sampai akhirnya bisa kita selenggarakan sendiri. Demikian juga di dalam bimbingan penulisan penelitiannya, penulisan tesisnya,
itu juga dilakukan bareng gitu ya. Tetapi kalau bimbingan sih sudah didominasi oleh dosen IPB sendiri ya, yang dari Belanda hanya mensupervisi, membantu dalam proses. Nah ini kita berbagi kerjanya waktu itu. Sebenarnya nanti kita bisa desain juga seperti itu juga untuk Unpati sebelum akhirnya bisa jalan sendiri. Sehingga waktu itu lumayan, kita sampai saat terakhir itu ada 35 orang master student yang meneliti menggunakan value chain analysis, pendekatan Roundtable Indonesia, sehingga mereka selain lulus master, mereka juga dapat sertifikat dari Maastricht School of Management. Kemudian hasilnya adalah banyak dosen yang juga terlibat di dalam pelatihannya. Jadi dosen di IPB juga ikut pelatihan, sama di Unpati kan ada beberapa juga yang saya lihat disiplin ikut. Pak Semi bahkan Bu Helen melakukan peninjauan langsung juga ke Amerika Latin gitu ya, melihat in action gitu ya. Kami juga sama waktu itu ada training para dosen, kemudian untuk terkait dengan metode risetnya, terkait dengan membangun kemitraan gitu ya, action risetnya, analisis rantai nilai, CSR, Corporate Social Responsibility, dan daya saing. Kemudian mahasiswanya ada 35 yang kita luluskan. Kemudian akhirnya kita membangun kurikulum yang baru, yang tadi kita integrasikan sebagai salah satu konsentrasi di program master. Sampai sekarang masih dibuka, memang tergantung ada atau tidak mahasiswa yang memilihnya. Gitu ya. Dan ini kami anggap penting karena ini menghasilkan lulusan-lulusan yang memang nanti menjadi pemimpin bisnis di lapangan. Ya. Nah, kemudian banyak hasil-hasil lain ya. Ini mungkin nanti termasuk dengan Pak Asem dalam hal menghasilkan project result itu hasilnya tidak hanya sekedar laporan. Jadi ada 35 kasus tadi, ada kemudian jurnal satu edisi khusus, kemudian ada proceeding untuk kami melakukan international conference juga saat itu. Kita sudah melakukan kan juga conference di Ambon, nanti akan ada sekali lagi. Kemudian ada juga international conference di luar negeri, kita juga lakukan ya, dari hasil penelitian atau hasil proyek. Jadi itu pelajarannya. Nah, ini yang kami ingin laporkan dalam pelaksanaannya. Jadi nanti juga sebenarnya ada di proyek ini, kita menyebutnya innovation platform, artinya kemitraan di lapangan untuk mengembangkan betul-betul membangun proyek, mengembangkan rantai nilai itu. Dan itu kita sampai melakukan 8 meetings misalnya untuk round table dengan peserta sampai 250 kalau di total. Kemudian ada yang kita sebut partnership platform, kalau nanti di Ambon kita menyebutnya innovation platform. Jadi ada 2 sektor, ini 2 sektor ini seingat saya yang kita bangunkan itu adalah untuk ekoturism dengan kelapa sawit, ya, dengan kelapa sawit. Nah kemudian ada 5 proyek untuk masing-masing produk, karena ada 5 produk, jadi ada 5 proyek. Kemudian kita juga membawa perwakilan dari masing-masing produk tadi itu, waktu itu ke Belanda. Jadi mereka ketemu langsung dengan mitra-mitra di Belanda untuk pengembangan kerjasama di masa yang akan datang. Ya, jadi setiap produk ada perwakilannya, waktu itu kita bawa ke Belanda. Sama juga Pak Semi, Bu Helen juga kan sempat ke Belanda untuk melihat dan bertemu dengan para pelaku di sana. Jadi seperti itu proyek itu. Dan lesson learn-nya adalah ternyata di dalam mengembangkan value chain analysis dan action-nya dalam prakteknya di lapangan, jadi ini enggak teorinya ya, karena kami langsung laksanakan,
dari pengalaman kami itu untuk bisa meningkatkan daya saing agribisnis Indonesia, termasuk berarti yang di Ambon untuk 5 komoditi itu ada pala, ada kelapa, ada cengkeh, ada sagu, kemudian ada ada yang 5 komoditi lah itu ternyata penyebab utama, termasuk 5 komoditi yang kami pelajari di Bogor waktu itu, penyebab daya saingnya rendah adalah pertama ini lack of trust among chain actors. Jadi masing-masing berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Para petaninya jalan sendiri, para pedagangnya jalan sendiri dan ingin untung sendiri. Kemudian para pengolahnya juga sama, harus usaha sendiri untuk cari bahan baku. Kalau ada masalah di bahan bakunya, dia terpaksa cari sendiri gitu ya. Tidak tersedia dengan baik di level petaninya. Apalagi nanti kalau mau ekspor, masing-masing pedagang saja. Kalau yang punya channel bagus, ya dia bisa ekspor, yang enggak bisa gitu ya. Ini tidak bekerja sama, padahal namanya juga rantai. Kalau rantai itu nggak kompak satu sama lain kan nggak jadi rantai, dia mata rantai namanya. Kalau mata rantai ya sendiri-sendiri nggak akan bisa panjang dan nggak akan kuat. Tapi kalau dia saling terkait satu sama lain mata rantai itu, maka dia bisa menjadi satu yang kuat, bisa mengikat, bisa menghubungkan satu sama lain, kompak. Nah, kami mengalami di Indonesia dan sepertinya di Ambon mungkin sampai level tertentu sama saja, tidak ada kepercayaan yang terbangun antar para pelaku di dalam satu rantai nilai yang sama. Ya, itu dari pengalaman kami. Dan ini terbukti kalau kami kumpulkan mereka untuk berdialog, kami kumpulkan untuk melakukan diskusi gitu ya. Bagaimana caranya nih untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dari bagian bapak-bapak sekalian, itu seringkali akhirnya berantem, saling tuduh, saling menjatuhkan gitu ya, seolah-olah menyalahkan orang lain gitu ya. Padahal kalau di rantai nilai kita sudah pelajari, masalahnya dimanapun, di aktor manapun, itu harus menjadi proyek bersama. Karena kalau kita biarkan bermasalah yang satu titik itu dan membiarkan dia sendiri yang menyelesaikannya, itu seringkali nanti semuanya akan menerima akibatnya. Kalau kita nggak pernah peduli meningkatkan produktivitas petani dalam memproduksi barang, ya sampai kapanpun nanti pengolahnya itu tidak akan efisien karena harganya jadi mahal karena nggak produktif. Kalah bersaing nanti dari daerah lain, negara lain bisa yang memproduksi barang yang sama tapi lebih kompetitif. Harganya lebih murah soalnya bahan bakunya. Jadi membuat produktivitas di level petani makin tinggi, itu kerjaan bersama. Si pedagang harus menyampaikan kepada petani bagaimana harapan mereka, bagaimana harapan pasar, kualitas yang diharapkan seperti apa. Kemudian para perguruan tinggi misalnya melakukan penelitian bagaimana bisa meningkatkan produktivitasnya. Para petani juga mengkomunikasikan apa masalahnya di lapangan, sehingga para siswa di perguruan tinggi bisa tahu apa masalahnya dan bisa ikut membantu meneliti. Nah, kemudian yang kedua ini nih, pedagang. The importance of middleman. Seringkali di Indonesia itu yang namanya pedagang perantara ini, middleman ini, seringkali bukan orang yang memfasilitasi, tapi mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk keuntungan sendiri. Sehingga dalam jangka waktu tidak terlalu lama, rantai nilainya rusak, ya middleman-nya juga terpaksa cari komoditi lain untuk didagangkan. Karena mereka tidak ikut membangun. Seolah-olah hanya mengambil keuntungan saja. Nah, ini hampir semua komoditi yang kami kaji waktu itu di Bogor, selalu middleman ini memegang peranan penting. Peranan penting untuk membangun, tapi juga bisa peranan penting untuk merusak. Kalau mereka tidak kooperatif, hanya memikirkan diri sendiri, ya rusak itu rantai nilainya. Tapi kalau mereka memang berkepentingan lalu ikut membangun, maka mereka bisa
menjadi peran yang sangat besar juga untuk ikut membangun. Jadi middleman ini, pedagang ini, itu peranannya sangat besar biasanya dalam setiap rantai nilai. Karena dia menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Nah, di dalam pembangunan kemitraan itu tidak mudah. Pengalaman kami untuk bisa membangun trust tadi itu dan untuk menghilangkan ketidakpercayaan yang seringkali sudah hancur gitu ya, atau sudah masing-masing patah hati, nggak percaya lagi, itu harus dialognya nggak tanggung-tanggung. Jadi dialognya harus berfokus jangka panjang istilahnya. Harus fokus, apa masalahnya, ayo kita selesaikan sama-sama, dan harus bersifat jangka panjang, jangan jangka pendek. Jangan parsial juga. Jadi ini duduknya bisa berkali-kali nih diskusinya. Kemudian seluruh pelaku harus dilibatkan. Jangan ada yang merasa ditinggalkan. Karena nanti mereka tidak mau kerjasama di lapangan. Gitu ya. Semua harus dilibatkan semaksimal mungkin. Gitu ya. Kemudian harus berani menghadapi konflik. Jadi konfliknya jangan taruh di bawah bantal atau taruh di bawah kasur, seolah-olah nggak ada konflik. Konflik itu yang harus didiskusikan, dibicarakan. Ayo buka-bukaan kita. Di mana keluhan Anda terhadap si A keluhannya apa terhadap B, gitu ya. Produsen apa keluhannya terhadap pedagang apa keluhannya terhadap produsen. Demikian juga pengolah, gitu ya. Nah ini dibicarakan bersama, sehingga kemitraan itu akhirnya terjalin, gitu ya, di lapangan. Dan untuk itu perlu persiapan yang kadang-kadang tidak bisa diburu-buru. Jadi harus sabar kita, gitu ya. Ini pengalaman waktu di Bogor, gitu ya. Nah, peran dari akademia berarti termasuk mahasiswa di sini. Perannya adalah sebagai, kan tadi kita katakan sangat kecil tuh tingkat kepercayaan masing-masing pelaku di pasar. Jadi saling mengambil keuntungan terhadap orang lain gitu ya. Bukan bersama-sama membangun sifatnya, tidak membangun trust. Nah, para pelaku dari kampus ini, dosen, mahasiswa, biasanya dianggap lebih netral. Jadi kalau kita yang mengundang, mereka mau datang gitu ya. Tapi kalau yang ngundang misalnya salah satu dari mereka, yang lain nggak mau datang gitu ya. Nah, itu salah satunya, kita menjadi fasilitator dan inisiator. Gitu ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah kita ikut membantu mencarikan solusi dan melalui proses research, gitu ya. Bukan feeling, gitu ya, tetapi memang berbasis research. Ini loh masalahnya di lapangan dan kita sajikan kepada mereka. Ya. Kemudian research based process, jadi prosesnya adalah berbasis research, gitu ya. Fokus dan network kita tadi menghubungkan, bahkan kami kemarin itu menjadi fasilitator untuk menghubungkan sampai ke Belandanya, gitu ya, menghubungkan antar mereka. Jadi kan kita undang macam-macam nih, ada asosiasinya, ada pelaku bisnisnya, gitu ya, pelaku bisnis besar dan kecil, sehingga mereka bisa ngobrol, gitu ya, bisa ngobrol di dalam diskusi tersebut. Jadi kita siapkan network itu sehingga mereka bisa bekerja sama, gitu ya. Itu peran dari kampus nih. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai orang kampus karena ini dibutuhkan oleh pasar, yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang seringkali di antara mereka sudah kehilangan percayaan satu sama lain. Kitalah masuk di sana untuk menginisiasi kembali, memfasilitasi agar kemitraan atau kerjasama di antara mereka bisa muncul. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dari pengalaman kami adalah untuk bisa melakukan itu perlu adanya project management yang solid, gitu ya. Jadi ini memang perlu keterlibatan banyak orang. Kita juga harus bisa membangun kepercayaan terhadap pelaku. Jangan misalnya nih, udah kita undang orang ke forum kita atau ke kampus, tapi pada dasarnya di kampus itu nanti kita membela satu orang lalu ikut menghukum orang yang lain, gitu ya. Jangan begitu juga, gitu ya, istilah. Jadi itu yang pertama, kita betul-betul netral. Yang kedua adalah senior management support. Jadi
tadi kalau kita mau mengintegrasikan kurikulum ini, mata kuliah ini ke kurikulum, itu kan memang harus ada support dari manajemen, entah itu dari universitas, entah itu dari fakultas gitu ya, atau program studi. Karena kalau tidak ada itu ya akan berat kita untuk memasukkan kurikulum, ya. Kemudian ada yang kita sebut business mind. Jadi memang untuk bisa memfasilitasi ini kita harus punya business mind yang bagus. Jadi kita nanti terlalu teoritis gitu ya. Memang makanya di sini sekolah bisnis menjadi pas kalau kami di Bogor waktu itu ya. Karena kami bicara dengan orang bisnis, memang teman-teman kami sendiri dalam keseharian gitu ya, atau kadang-kadang itu mahasiswa kami bahkan. Ya. Kemudian tempatnya, tempat ini penting dalam hal melakukan berbagai kegiatan. Seringkali tadi kampus menjadi tempat yang netral. Kadang-kadang itu jadi masalah kalau tempatnya tidak netral, ya tadi mereka nggak mau datang. Takut nanti seolah-olah dikooptasi atau didominasi gitu ya. Nah ini beberapa pelajaran yang diambil dari teori kemarin. Sekarang saya sampai ke bagian terakhir, yaitu outline, laporan yang kita harapkan dari value chain studies. Jadi nanti Pak Semi dan teman-teman juga akan bikin laporan lebih kurang seperti ini untuk 5 komoditi. Dan mahasiswa juga nanti harus pilih, jadi bagi menjadi 5 grup kan ya. Jadi mahasiswa membagi diri menjadi 5 grup, ambil setiap grup 1 komoditi, lalu nanti di akhir kuliah yang terakhir nanti masing-masing akan presentasi. Syukur kalau kondisinya sudah normal, saya bisa datang langsung ke sana, tapi kalau tidak ya tetap kita lakukan akan secara online gitu ya. Ini. Nah, ini contoh saja sebagai outline panduan, bukan berarti menutup kreativitas Anda untuk membuat laporannya, terutama isinya ya. Terutama juga kondisinya dalam kondisi seperti sekarang, mau tidak mau kemungkinannya Anda melakukan kajiannya sifatnya adalah studi literatur atau data sekunder yang bisa didapatkan dari internet karena Anda mungkin tidak sempat ke lapangan kan. Jadi pakai saja searching di internet berbagai informasi yang ada, lalu bikin laporan semaksimal mungkin mengenai 5 komoditi tersebut. Panduannya adalah contohnya tadi yang sudah saya sajikan, misalnya laporan value chain yang ada di Afrika untuk tebu ya, yang babati tadi itu, yang disiapkan oleh Pak Diedrich de Boer. Atau bisa menggunakan contoh juga yang di jurnal-jurnal tadi itu, jurnal manajemen dan agribisnis. Jadi ini salah satu cara outline-nya saja. Misalnya di introduction, di pendahuluannya, targetkan maksimum 2 halaman, jangan panjang-panjang, jangan kemana-mana penjelasannya. Pertama, background to the study. Jadi kenapa sih komoditi itu Anda pilih, gitu ya? Kenapa komoditi itu penting untuk dikaji? Ya. Nah sebenarnya tadi bisa menggunakan tadi itu, bagaimana potensinya biasanya untuk menjelaskan kenapa komoditi itu penting. Melihat yang ini tadi, yang saya buat ini, kriteria ini. Nah, ini contohnya ya, bisa etc. Artinya bisa banyak atau bisa dihususkan. Kenapa Anda pilih pala misalnya? Jangan dibilang, oh saya pilih pala karena disuruh Pak Semi. Ya itu bukan penjelasan ilmiah itu namanya ya. Ininya. Jadi harus dijelaskan kenapa pala itu penting bagi Ambon. Selain karena faktor historis, karena memang sangat dibutuhkan, bahkan di level internasional gitu ya, sangat dikenal. Sayang sekali kalau Ambon tidak mengembangkan itu gitu ya. Nanti hanya tinggal sejarah saja gitu ya. Ini di antara beberapa kriteria. Jadi nanti di pendahuluan itu pada dasarnya Anda menjelaskan di bagian pendahuluan kenapa komoditi itu penting ya. Kenapa
komoditi itu penting. Itu background to the study. Nah, setelah itu ya Anda buat tujuan kajian itu apa, yaitu tadi melakukan kajian terhadap rantai nilai, kemudian bisa merumuskan rekomendasi untuk perbaikan rantai nilai itu ke depan. Kemudian metode singkatnya, sekarang kalau tadi saya katakan karena tidak memungkinkan turun ke lapang, Anda metodenya ya metode apa, literature review saja, atau menggunakan data sekunder gitu ya. Kemudian structure of the report semacam ringkasan Anda nanti membahasnya seperti apa, sampai nanti kesimpulannya ya. Nah, kemudian yang kedua Anda memetakan rantai nilai. Ini yang sudah pernah kita bahas, maksimum sekitar 3,5 halaman. Jadi Anda sajikan di sana value chain mapping. Di value chain mapping itu Anda memetakan siapa melakukan apa, ya. Siapa melakukan apa. Tadi udah saya contohkan banyak, hampir semua tadi kajian, 8 kajian yang di jurnal itu menyajikan peta rantai nilai dari masing-masing komoditi tersebut, gitu ya. Nah, setelah itu baru detailnya, itu baru mapnya siapa melakukan apa. Lalu yang kedua itu ini lebih kepada governance, gitu ya, governance-nya. Apa yang terjadi di dalam financial service-nya itu, ini contoh saja ya, tidak harus, kadang-kadang tidak relevan bagi Indonesia bicara financial services, rata-rata memang mereka dengan dana sendiri gitu ya. Tapi kalau ada, jangan-jangan di Indonesia itu yang paling rawan biasanya financial services itu justru larinya ke rentenir misalnya. Itu penting diungkapkan karena inilah salah satu nanti yang menjadi poin untuk perbaikan. Bagaimana memutus rantai dengan para rentenir itu karena dia menghisap darah para petani misalnya. Kemudian input dan equipment services, kalau ada butuh mesin dan segala macam selama ini dapatnya dari mana? Apakah ada penyuluhan, apakah ada pelatihan dari Kementerian Pertanian kah, dari kampus kah gitu ya. Kemudian kebijakan apa yang selama ini ada di daerah yang mendukung pengembangan komoditi tersebut. Ini contoh saja ya. Nanti pada dasarnya bahaslah yang relevan, yang bisa Anda bahas terkait dengan komoditi itu di daerah. Ya, apa yang menjadi isu-isu penting. Ini contoh secara umum ya, mengambil contoh dari yang Babati untuk sugarcane tadi itu ya. Nah, ini bab keduanya ya. Lalu bab yang ketiga tentang competitiveness assessment-nya. Kira-kira sejauh mana performance dari komoditi itu dibandingkan dengan misalnya daerah lain bahkan negara lain gitu ya. Nanti bisa aja bicara pisang, misalnya pisang Ambon dibandingkan dengan pisang yang pernah dilihat oleh Pak Seme di Amerika Latin. Tapi kalau pisangnya pisangan tongkat langit, ya mungkin khas Ambon yang tidak ada saingannya gitu ya. Tapi coba bicarakan bagaimana produktivitasnya, bagaimana keuntungan yang bisa didapatkan. Gross margin itu membahas keuntungan, biaya gitu ya. Kemudian bagaimana pasarnya, ya. Bahkan sampai ke pasar dunia, potensinya bagaimana. Selama ini dipasarkan ke dunia kah, atau hanya lokal saja, lokal Indonesia, atau lokal Ambon saja, gitu kan istilahnya. Itu dibahas. Diuraikan saja semaksimal mungkin informasi yang Anda bisa dapatkan. Gitu ya. Nah, itu disebut dengan, bahkan kalau ada informasi tentang cost drivers, bagus nih. Karena kita mau lihat di mana sebenarnya biaya terbesarnya keluar. Apakah di biaya produksi atau biaya pemasarannya, karena mungkin daerahnya jauh di pulau mana, sehingga untuk memasarkan pusat ke kota Ambon saja, biaya transportasinya udah mahal sekali. Apalagi kalau harus dibawa ke Surabaya, atau nanti diekspor gitu ya. Nah ini coba dilihat apa yang titik paling menjadi kendala dalam rantai nilai. Ya. Baru setelah itu kita bicara conclusion dan recommendation. Conclusion itu lebih banyak tadi apa masalahnya, lalu
bagaimana rekomendasi Anda untuk memperbaikinya, gitu ya. Bagaimana rekomendasi yang kita menyebutnya kemarin itu sebagai value chain upgrading, gitu ya. Value chain upgrading, bagaimana mengupgrade, memperbaiki. Jadi itu aja 3 poin sebenarnya yang harus diuraikan. Dan sekali lagi karena ini kita tidak bisa penelitian di lapangan, kita bahas berdasarkan studi literatur. Banyak kok, tidak harus kadang-kadang itu mengambilnya dari Ambon, sudah disiapkan juga di informasi di website atau di Google Drive-nya atau di manual kemarin itu ya, beberapa link untuk laporan yang dilakukan oleh mahasiswa IPB misalnya. Kadang-kadang mungkin tidak persis di Ambon pelaksanaannya, tapi itu kita bisa ambil pelajaran. Jangan-jangan di Ambon lebih kurang sama gitu ya. Mungkin studinya ada di Papua atau di daerah lain gitu ya, di Sumatera. Ada beberapa saya lihat juga di Ambon gitu ya. Nah itu bisa diambil pelajarannya gitu ya. Dari situ, di Ambon juga tidak jauh berbeda, sama saja dengan di kajian itu. Jadi bisa dilihat penelitian-penelitian yang dilakukan tadi di IPB, dan saya kira saya ungkapkan itu ada beberapa link untuk beberapa komoditi gitu ya. Anda bisa cari sendiri juga di internet. Gitu ya. Nah itu kira-kira sekitar 1 jam kurang ya. Tadi saya menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan dan PR kita ke depannya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dan seandainya nanti Anda mau melakukan kajian value chain. Nah, cuma bagi teman-teman ini kalau bagi teman-teman agribisnis sangat relevan, bahkan bisa menjadi langsung skripsinya. Cuma kalau bagi teman-teman yang di teknis, di processing atau di post harvest ya, pasca panen, atau dengan teman-teman di agrotech gitu ya, di agronomi, kajian value chain ini bisa menjadi background. Kenapa isu yang Anda pilih itu merupakan isu yang penting gitu ya. Jadi sudah semacam value chain ini melatih kita berpikir integratif, berpikir terpadu. Jadi kalau mau meningkatkan produksi pertanian itu, mikirnya bukan karena ini ada potensi untuk meningkatkan produksinya, ada teknologi baru nih kita tingkat produksinya, tapi mikirnya langsung ke pasar. Pasarnya ada enggak? Kalau enggak nanti malah membunuh petaninya. Udah capek-capek kita suruh bangun mereka, suruh tanam, suruh meningkatkan produksi, pas panen nggak ada yang beli, gitu ya, kan kasihan, gitu ya istilahnya. Jadi berpikir value chain ini supaya pada waktu melakukan sesuatu itu ada background-nya yang memang mendukung, gitu ya. Jadi berpikir ke pasarnya. Kalau kita melakukan kajian di post harvest, jangan hanya berpikir bagaimana ya bisa membuat produk ini bisa kita olah lebih baik. Tetapi kita harus bisa melihat, oh ternyata bahan baku yang disiapkan oleh petani, problemnya di sini, maka kita harus mengomunikasikan itu ke petani. Atau komunikasikan ke teman-teman di agrotech agar bisa menghasilkan produk sesuai yang dibutuhkan oleh teman-teman post harvest, gitu ya, teman-teman pengolahan. Supaya hasil olahannya menjadi lebih baik, gitu ya istilah. Perlu ditingkatkan di bagian ini, ditingkatkan di bagian ini, dan itu menjadi kajian di bagian lain, di program studi yang lain atau departemen lain. Ya, itu kira-kira dalam hal topik hari ini. Nanti kita akan rekapitulasi berdasarkan hasil laporan Anda untuk 5 komoditi di kuliah yang terakhir berdasarkan laporan grupnya gitu ya. Itu kira-kira saya akan masuk sekarang ke diskusi kalau ada pertanyaan dan hal-hal yang ingin ditambahkan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Target kita tadi 1 jam, 1 jam setengah, masih ada waktu lah. Silakan saja. Saya ada pertanyaan.
Ada? Dan jadi ya kelompok dibagi Pak Sudah ya? Ijang. Masing-masing kelompok Jadi komoditinya juga kelompok dibagi ya? sudah dibagi dengan komoditinya. Itu ya kelompok yang dibuat oleh saudara Karmite itu digunakan karena kita sudah sampaikan pada WhatsApp group. Jadi teman-teman menggunakan kelompok itu saja. Lalu kemudian laksanakannya seperti yang disarankan Pak Itkan tadi, bagaimana mempelajari literatur dan bidang masing-masing ya, barangkali ya, itu yang saya mau sampaikan. Ya sayang karena kondisi kita tidak memungkinkan tadi studi lebih detail ke lapangan, dan ini andalkan aja data sekunder dan studi literatur ya. Nah, ini. Ya. Jadi, upayakan semaksimal mungkin. Kalau memang harus mengunjungi usaha-usaha kecil, usahakan supaya dengan protokol COVID harus sangat diperhatikan. Ya. Oh iya. Jaga jarak dan itu. Misalnya kalau saudara mau bicara dengan pengelola Kamboti, boleh juga. Saya kira kita bisa buat appointment, buat ini perjanjian, lalu mereka bisa menyediakan waktu, tetapi protokol COVID harus dipatuhi betul. Bagus kalau bisa nanti difasilitasi berarti oleh Pak Sam untuk bisa ngobrol. Kadang-kadang kalau ngobrol dengan salah satu titik kayak Kamboti itu, dia bisa menjelaskan dari hulu sampai hilirnya, gitu ya. Ininya itu bisa jadi bahan awal. Tapi sebenarnya tadi di bahan-bahan kajian yang sudah ada sebelumnya juga, di baik itu skripsi atau tesis gitu ya, itu biasanya cukup memberikan background yang bagus juga. Gitu ya. Itu sudah disiapkan beberapa linknya, silahkan saja diakses dan dibaca lebih dulu. Wahyu, ada pertanyaan? Wahyu. Pak, kalau tadi Pak, sebelumnya Pak, kesempatannya Pak, tadi kan Bapak menjelaskan mengenai yang petani sebagai fasilitator atau inisiator loh Pak. Ya, di beberapa pengalaman yang dulu Pak, saya kan di kampung Pak. Ya. Kalau ada fasilitator orang yang mau menjembatani para petani dengan penjual, itu biasanya tuh mereka tuh anggap sebagai ini Pak, kayak apa sih namanya? Dianggap sebagai itu loh Pak, provokator. Bukan provokator Pak, tapi orang itu harus untuk inisiator, tapi itu di orang itu sebagai bukan keren loh Pak bahasnya, tapi kayak nanti tuh orang tuh kayak diminta sana bahas hasil antara si penjabatan itu kayak dia dicuri gitu loh. Apa sih itu? Bentar Pak, biasanya positif apa negatif itunya istilahnya. Mengawang-awang, tidak membumi gitu. Oh. Gimana? Ya dianggapnya apa? Artinya kita terlalu muda atau terlalu teoritis kalau dari kampus atau gimana? Tadi kan ini kan di desa saya dulu Pak, itu kan si petani jualan. Untuk membesarkan kan biasanya kan ada orang yang membantu loh Pak. Nah, biasanya kan orang seperti ini menjadi inisiator. Tapi tuh si petani ini kayak udah punya tuh dinaikkan, jadi tuh orang ini tuh dia mencari hasil gitu loh Pak dari si petani gitu.
Mencari kesalahan. Biasanya masalah-masalah. Biasanya itu yang menjadi hal di kampung itu Pak, orang-orang yang emang dia tuh kayak cari hasil dari petani itu Pak. Oh iya, seperti Ijon ya. Kira-kira itu seperti itu Pak. Cari keuntungan itu loh Pak. Padahal dia kayak ini tuh mau jadi fasilitator ini. Mau membantu gitu ya. Ini nih. Itu iya. Kira-kira kalau kayak seperti gimana? Maksudnya itu ada cerita baik gitu loh, ada cerita bagus waktu kami melakukan kajian dulu. Ini ada kasus di Surabaya sebenarnya untuk udang, tapi ini juga terjadi di Bawang di Brebes. Awalnya itu yang berinisiatif membantu, kalau yang di Brebes untuk bawang itu yang membantu adalah bank. Yang di udang di Surabaya di Jawa Timur itu yang membantu adalah perusahaan pakan ya, pakan udang gitu ya. Jadi caranya mereka begini, sebenarnya si perusahaan pakan itu dia yang penting jualan pakannya, bagaimana caranya supaya petani mau beli pakan dia kan gitu ya istilahnya. Caranya adalah pertama yang dia lakukan, dia siapkan penyuluh, dia siapkan pendamping, dan itu mahasiswa rata-rata, ya mahasiswa atau alumni yang baru lulus ya. Nah itu di Brebes di Bawang sama, jadi si banknya membiayai seorang pendamping petani, penyuluh itu, kemudian mereka datang ke petani itu nggak minta bayaran apa-apa. Pokoknya datang ke petani betul-betul membantu, nggak minta dibayar, nggak ada juga harus misalnya yang pakan tadi, oke, saya kasih pakan ini dari perusahaan ini, tapi nanti hasil udangnya jual ke saya ya, nggak begitu. Pokoknya ya terserah, kamu mau jual kemana silahkan gitu ya istilahnya. Pokoknya saya menjelaskan atau mendampingi begini loh cara membuat tambak udang yang bagus sehingga hasilnya bagus, gitu kan istilahnya. Oke. Jadi dia menunjukkan niat baiknya itu seperti itu. Sama sekali tidak mengambil keuntungan dari para petani, betul-betul membantu. Gitu ya. Nah, tapi menariknya ini hanya dilakukan oleh perusahaan pakan yang di Jawa Timur dan oleh bank yang di Brebes tadi itu hanya untuk beberapa musim. Jadi mereka hanya membayar 1-2 musim kepada penyuluh tadi itu. Setelah itu banknya sama perusahaan pakannya nggak membayar lagi si mahasiswa tadi itu atau si alumni tadi itu ya, alumni universitas. Nah setelah itu kan berarti seolah-olah mereka nggak ada yang bayar lagi dong. Gitu ya. Kalau nggak ada yang bayar lagi, lalu ngapain lagi saya membantu para petani gitu ya. Tapi yang menarik adalah ternyata yang tadinya mereka diminta menyuluh ini cepat belajar, karena namanya juga mahasiswa kan. Belajar di lapangan, ternyata dia menjadi ahli, bahkan bisa melakukan inovasi. Nah, setelah itu yang terjadi, setelah perusahaan pakannya melepas tidak menggaji mereka lagi, si banknya juga tidak menggaji mereka lagi, maka mereka sudah berani menawarkan ke petani begini. Kepada Bapak, Ibu petani itu, mereka menawarkan begini, Pak, Bu, ikutin cara saya. Ikutin cara saya bertaninya. Ikutin cara saya nanamnya, ikutin cara saya bertambaknya untuk di udang. Kalau hasil Bapak dan Ibu sekalian tidak meningkat, gitu ya, tidak lebih bagus dari yang sekarang, jangan bayar saya. Jadi nggak usah khawatir, jangan mikirkan bayaran. Tetapi kalau ternyata nanti dengan mengikuti saya, dengan mengikuti anjuran-anjuran saya, ternyata hasilnya lebih bagus, baru kita bagi hasil. Jadi nggak ada ruginya bagi petani. Jadi petani itu baru bayar kalau memang hasilnya lebih bagus, lalu hasilnya itu yang mereka bagi. Nanti silakan disepakati misalnya apakah penambahan hasil itu bagi 50-50 atau 60-40, 60-40 atau berapapun itu, terserah kesepakatannya.
Dan si perusahaan ini, si mahasiswa ini pede, si penyuluh yang tadi awalnya dibayar oleh perusahaan pakan karena sudah beberapa musim gitu berinteraksi, dia cepat belajar, lalu dia menemukan bagaimana caranya melakukan tambak atau penanaman bawang yang bisa menghasilkan lebih baik. Dan itu dia praktekkan, dan dia berani jamin kepada para petani itu. Dan itu bisa diterima oleh petani, karena petani nggak ada rugi kan. Kalau seandainya dengan praktek baru ini hasilnya jelek, dia nggak apa-apa, nggak dibayar. Tapi kalau lebih, baru. Kalau ternyata ada perbaikan gitu ya. Jadi harus dilakukan pendekatan-pendekatan inovatif itu, agar hilang kecurigaan dari para petani itu, seolah-olah kita cuma mau ngambil keuntungan gitu ya. Ini betul-betul keuntungannya ada di mereka. Kita sekali tidak ada rugi, apapun nanti yang terjadi. Nah, itu salah satu pengalaman yang mungkin bisa dicoba. Ini sebenarnya konteksnya yang dibilang Wahyu tadi mirip dengan apa yang saya sebut di depan tadi. Ini adalah membangun trust, membangun kepercayaan di antara para pelaku, gitu ya. Sebelum itu mereka memang kadang-kadang ya begitu curiga, istilah curiga kepada kita ya. Ada lagi yang lain? Everenda? Ya, Pak. Gimana? Bisa menangkap tadi materinya? Udah terbayang laporannya apa? Halo? Bisa dengar? Ya, Pak. Yang lain ada lagi? Violeta? Saya absen satu-satu nih ya. Kalian ini. Ada pertanyaan, Vio? Tidak kedengeran. Suaranya masih mute. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada itu dua kemungkinannya. Udah sangat jelas atau sangat bingung. Meman? Tidak ada, Pak. Aman ya? Aman, Pak, aman. Berarti nanti di akhir kita ketemu laporannya harus bagus-bagus nih kalau aman. Alfian? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Ya, Pak. Oke. Eli? Tidak ada, Pak. Ada? Oke. Ini soalnya kalau nggak kelihatan videonya nanti takutnya ada namanya tapi orangnya sedang makan, sedang kemana gitu ininya ya. Jadi saya, Patrick? Halo Patrick? Patrick di mana? Mana tadi ada? Halo, Pak. Ada. Ah, ada tuh. Cuma suaranya nggak ini putus-putus, Patrick. Mudah-mudahan tadi bisa mendengar ininya penjelasan saya dengan baik gitu ya. Eli Dista? Ya, Pak. Desta Girsang. Ada pertanyaan, Eli? Sekalian buka videonya ya, karena nanti habis ini kita akan foto bersama nih di akhir. Ya. Ya. Eli Desta, Nur Fitri? Iya, Pak. Hadir, Pak. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke. Buka videonya ya, nanti kita akan foto. Kemudian siapa nih? First No Lane, Maukari. Tidak ada, Pak. Kari. Ada. Sudah ngerti semua. Oke. Lilin? Lilin, ada pertanyaan? Jessica. Gak kedengeran nih Lilin. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sofia? Ya, Manulang.
Ini belajar dari rumah, jangan pada pakai daster, pada pakai ini. Ini saya nggak bilang yang laki-laki ya tunjukkan bawahannya gitu ya. Jangan-jangan pada pakai ini gitu ya. Sofia, mana Sofia? Nggak kelihatan nih, Sofia dan Lilin. Ya. Hadir, Pak. Oke ya, saya foto nih. 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti tinggal melaksanakan tugasnya. Tadi kata Pak Semi sudah dibagi grupnya, komoditi apa yang harus dikaji. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan terakhir. Setelah ini nanti akan diupdate oleh Pak Semi, akan ada masih kuliah dari Maastricht, dari Belanda, ada juga beberapa kuliah tamu, sebelum nanti kita ketemu di kuliah terakhir untuk presentasi. Biasanya presentasi itu saya manfaatkan juga untuk mengevaluasi karena penguasaan terhadap materi value chain ini. Ya. Saya kira itu, mohon maaf, jadi lewat sekitar 1,5 jam. Saya biasanya idealnya kalau kuliah, ini kecuali kalau pasca ya, kalau S1, saya batasi kuliah langsung ini memang 1,5 jam paling lama, tapi idealnya sekitar 1 jam. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada diskusi, silahkan gunakan gunakan WhatsApp group. Kita bisa diskusi di sana kalau ada permasalahan, misalnya pada waktu Anda menulis laporan, ada problem, silakan saja bertanya melalui WhatsApp group. Nanti saya akan coba respon lewat sana gitu ya. Baik, Pak Semi, ada yang mau ditambahkan? Bu Helen? Ya, saya kira untuk sementara begitu, kita komunikasikan selanjutnya lewat WhatsApp group ya. Ya. Jadi WhatsApp group dibuat memang untuk komunikasi kita. Untuk kalau ada masalah silakan. Cuma biasanya masalahnya itu baru muncul kalau Anda sudah mulai. Kalau Anda baru sistem kebut semalam, nanti kalau udah menjelang deadline, udah telat nanyanya gitu ya. Jadi kalau mau bagus ya dari sekarang sudah digarap, sehingga tahu, waduh ada masalah di sini bisa bertanya gitu ya. Tapi kalau nanti nunggu di akhir-akhir, nanti nanyanya juga udah terlambat gitu kan istilahnya. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dicicil dari sekarang, ngumpulkan literatur, referensi gitu ya. Mungkin menulisnya nanti pelan-pelan gitu dicicil. Itu akan membantu, jangan ditunggu sampai menjelang deadline ya. Ya. Jadi saudara sekalian, ya teman-teman, saudara-saudara mahasiswa dan Pak Ikhwan terutama, saudara-saudara sekalian, Ibu Ellen, kita tutup materi kuliah kita hari ini. Mari kita bertepuk tangan untuk materi kuliah yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi. Ya. Ya. Terima kasih Pak Fahmi. Ya. Ya. Sama-sama. Ya. Selamat siang. Sampai